Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana dengan kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kita akan melanjutkan tema yang ketiga, yaitu tokoh dan penemuan. Muatan bahasa Indonesia yaitu menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca, menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kita sudah belajar membuat kalimat tanya menggunakan adik Simba. Tahukah kalian jenis kalimat tanya apa yang sudah kita buat? Apa saja jenis-jenis kalimat tanya dalam bahasa Indonesia? Nah, nanti kita akan belajar tentang macam-macam kalimat tanya dalam bahasa Indonesia. Dan kalimat tanya yang sudah kita buat kemarin itu termasuk ke jenis yang mana? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Menggali informasi penting dari teks eksplanasi. Informasi penting dapat diperoleh dengan menjawab pertanyaan. Kata tanya yang digunakan seperti adik Simba. Dalam bahasa Indonesia, kalimat tanya dibagi menjadi 4 jenis. 1. Kalimat tanya biasa. Kalimat tanya biasa adalah kalimat tanya yang membutuhkan jawaban dan tanggapan secara langsung. Jawaban berupa penjelasan singkat ataupun penjelasan cukup panjang. Contoh, kapan kamu mulai melaksanakan belajar di rumah? Ini nanti jawabannya tentang waktu ya. Apa yang sedang kamu makan? Nah, ini nanti jawabannya bisa kata benda, bisa makan roti, bisa makan buah. Kemudian, siapa saja yang ikut bermain bersamamu? Ini dijelaskan yang agak panjang. Bisa dengan si A, si B, si C, dan si D. Nah, inilah kalimat tanya biasa. Ini biasanya menggunakan kata adik Simba. Kalimat tanya biasa itu yang sudah kalian buat seperti materi-materi sebelumnya. Nah, kalimat yang sudah kalian buat itu adalah kalimat tanya biasa. Kita akan cari tahu lagi tentang jenis kalimat tanya berikutnya. Kalimat tanya klarifikasi atau konfirmasi. Kalimat tanya klarifikasi adalah kalimat tanya untuk menegaskan sesuatu dengan jawaban ya
atau tidak. Jadi tidak perlu menjelaskan panjang-panjang, hanya cukup jawaban ya atau tidak. Ini adalah kalimat tanya klarifikasi. Kata-kata ini sering kita dengar dengan istilah klarifikasi. Jawaban berupa jawaban singkat. Sebagai contoh, apakah kamu yang memakan buah itu? Di sini jawabannya ya, bisa saja tidak, atau pengganti dari tidak bukan. Cuma itu saja, tidak perlu dijelaskan karena ini adalah kalimat tanya klarifikasi. Cukup jawab ya atau tidak. Bisa diganti bukan. Apakah kamu sekolah di Terpadu? Ya. Bisa juga tidak. Benarkah itu rumahmu? Ya. Terus bisa juga dijawab bukan. Cukup itu saja. Kalau seandainya itu tujuan untuk mengklarifikasi, maka cukup dengan jawaban ya atau tidak. Inilah yang disebut dengan kalimat tanya klarifikasi atau konfirmasi. Nah, dari dua kalimat tanya ini bisa dipahami tidak anak-anak? Sebelum kita melanjutkan jenis-jenis kalimat tanya yang lainnya. Semoga bisa memahami dengan baik ya. Tiga, kalimat tanya retoris. Kalimat tanya retoris adalah kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Nah, ini bagaimana ya? Kalimat tanya namun tidak butuh jawaban. Jenis kalimat ini bermaksud menyindir sesuatu karena jawabannya sudah diketahui oleh si penanya. Sebetulnya ini bertanya itu hanya main-main. Karena yang bertanya itu sebetulnya sudah mengetahui jawaban. Gunanya untuk menyindir atau mengetes kemampuan biasanya. Contoh, apakah di situ apakah ya? Apakah matahari terbit dari arah timur? Nah, di sini kan kita sudah ketahui kalau matahari itu terbit dari timur. Sebetulnya kalimat tanya ini tidak perlu ditanyakan. Nah, ini gunanya untuk menyindir. Kalimat tanya ini yang gunanya untuk menyindir itu disebut kalimat tanya retoris. Contoh yang berikutnya. Bukankah kamu yang meminta buku itu? Nah, ini juga termasuk kalimat tanya retoris. Karena sebelum dia menanyakan, dia sudah tahu jawabannya. Di mana nuranimu saat saudaramu sendiri sedang kesusahan? Nah, ini jawaban dari kalimat tanya retoris itu sudah diketahui oleh si penanya.
Contoh jenis kalimat tanya berikutnya. Kalimat tanya tersamar. Kalimat tanya tersamar adalah kalimat yang bentuk ekspresinya, ekspresinya kalimat tanya. Namun sebetulnya bukan untuk bertanya. Jadi kalimat tanya itu ditambahi dengan ekspresi bertanya, tetapi tujuannya itu tidak untuk bertanya. Ekspresinya itu seperti kalimat tanya, namun sebetulnya bukan untuk bertanya. Jenis kalimat ini mempunyai maksud untuk memohon, merayu, menolak, menyuruh, ataupun menyanggah. Jadi kalimat tanya ini ditambahi dengan ekspresi wajah atau ekspresi gerak tubuh. Bersediakah Bapak membimbing penulisan buku ini? Nah, di sini untuk memohon. Dengan ada ekspresi memohon, tapi sebetulnya itu bukan untuk bertanya. Kerjakan tugasku ya, kamu kan pintar. Nah, ada ekspresinya. Terus, jangan pelit, bukankah kamu orang kaya? Anak-anak, itulah 4 jenis kalimat tanya dalam bahasa Indonesia yang tentunya harus kalian pelajari dengan baik. Kita lanjutkan dengan tugas harian kalian. Tugas bahasa Indonesia 1. Jelaskan apa yang dimaksud kalimat tanya biasa dan tersamar. 2. Buatkan 2 contoh kalimat tanya berikut. Ini yang A, kalimat tanya biasa, itu kamu buat 2. Kalimat tanya klarifikasi, kalian buat 2. Kalimat tanya retoris, kalian buat 2 contoh kalimat. Dan yang terakhir, kalimat tanya tersamar, kalian membuat 2 contoh. Tentunya di luar yang sudah Pak Guru buatkan tadi di atas. Kalian membuat sendiri. Muatan IPS. Kompetensi dasar menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Kemudian menyajikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Tahukah kamu, penemu televisi dan komputer, apa manfaat televisi komputer bagi kehidupan masyarakat? Kalian sudah belajar tentang membuat teks eksplanasi tentang penemuan televisi, di mana yang menemukan televisi adalah John Logie Baird. Pengaruh televisi dalam kehidupan sehari-hari. Televisi merupakan media terpopuler di masyarakat. Sebagian besar masyarakat di setiap negara
menyaksikan tayangan televisi. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan, iklan, dan lainnya. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Pengaruh positif televisi. 1. Memberikan informasi berita sehingga menambah wawasan. 2. Memberi informasi pendidikan dari program acara televisi edukasi. Contohnya, televisi edukasi itu dilaksanakan oleh stasiun televisi nasional, yaitu TVRI, Televisi Republik Indonesia. 3. Memotivasi penonton untuk mencontoh kesuksesan dan keteladanan figur-figur yang tampil di televisi. Ini kalian ketika di televisi ada contoh figur yang positif, maka perlu dicontoh. Tentu dicontoh yang baik-baik. Di balik pengaruh positif televisi, ada juga pengaruh negatif dari televisi. 1. Meningkatkan perilaku malas belajar. Karena sudah terbiasa nonton televisi, satu hari penuh, akhirnya lupa belajar. 2. Acara televisi yang tidak mendidik seperti kekerasan dapat mengganggu kejiwaan anak. Biasanya di televisi ada adegan-adegan yang sifatnya kekerasan, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya anak-anak yang menjadi korban. Nah, ini tentunya akan berpengaruh kepada kejiwaan anak-anak maupun acara-acara televisi yang sifatnya tidak perlu dicontoh, namun kadang dicontoh. 3. Meningkatkan budaya konsumtif masyarakat karena banyak iklan. Nah, di televisi itu banyak iklannya. Dari iklan tersebut, orang itu tertarik. Biasanya iklan-iklan tentang barang-barang, sehingga orang itu tertarik, dan ini meningkatkan konsumtif. Orang tertarik untuk membelinya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Charles Babbage mengubah dunia dengan komputernya. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliaulah penggagas utama dalam penemuan komputer. Mesin hitung yang ia temukan pada tahun 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Babbage yang lahir pada 26 Desember 1792 mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika, sehingga kerap terjadi kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Gagasan tersebut dituangkan dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Table. Catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 ini berisi tentang
semua konsep komputasi yang ada dalam benaknya. Nah, inilah penemu komputer. Perkembangan komputer dapat memengaruhi perkembangan masyarakat Indonesia. Perkembangan komputer semakin canggih. Perkembangan ini diimbangi dengan jaringan internet, sehingga orang dapat dengan mudah mengakses informasi dan telekomunikasi. Pengaruh positif komputer. 1. Memudahkan komunikasi jarak jauh. 2. Menyediakan informasi terbaru lewat internet. 3. Menghemat biaya dan tenaga. 4. Mempermudah pekerjaan. 5. Sumber informasi di bidang pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan. 6. Memudahkan dalam bertransaksi dan bisnis. Biasanya di sini transaksi jual beli lewat bank. Adapun pengaruh negatif komputer, yaitu pelanggaran hak cipta. Karena biasanya banyak sekali komputer-komputer yang bajakan, terutama di program-programnya. Itu banyak yang bajakan. Dan ini pelanggaran hak cipta. 2. Pembajakan lagu dan film. Banyak sekali pembajakan lagu dan film, sepertinya kayak di CD itu, CD kaset, DVD player itu biasanya bajakan-bajakan. Karena kalau yang orisinil itu mahal harganya. Tidak cuma harga 10.000, 5.000, 10.000. Nah, itu kan harusnya mahal itu. Kalau misalkan yang membeli CD asli. Kemudian penyebaran pornografi semakin cepat. Di internet itu banyak sekali gambar-gambar yang tidak baik, yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Tentunya ini dapat merusak perilaku. 4. Budaya plagiarisme meningkat. Plagiarisme itu kebiasaan mencontek sesuatu, itu enggak baik. 5. Budaya konsumtif tinggi. 6. Sikap individualisme tinggi. 7. Game online yang semakin meningkat. Nah, ini adalah beberapa pengaruh positif dan negatif dari komputer yang dilengkapi dengan jaringan internet. Tentunya kalian dapat menyebutkan pengaruh-pengaruh ini yang lainnya. Tugas harian untuk kalian yang IPS. Nanti kalian screenshot tugas ini. Baik, Pak Guru akhiri kegiatan pembelajaran untuk kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kalian. Pak Guru akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.